Alam bukan selalu soal pemandangan indah di bawah langit luas dan di atas tanah yang kita pijak. Alam banyak sekali memberi kita pelajaran. Buat saya, setiap petualangan selalu punya cerita. Dan di setiap langkahnya, saya selalu berusaha menikmati dengan sepenuh hati. Karena buat saya, setiap petualangan itu pasti ada maknanya. Juga selalu ada hal baru yang kita dapat dari perjalanan ini. Hello, happy another beautiful day, another beautiful you. Di mana ya? Di belakangku. Oke teman-teman, saya lagi ada di Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan teman-teman, ini juga saya lagi bingung di mana bagus mau explore Bogor. Ada teman-teman yang ke rekomendasi tempat Curug, tempat bukit. Hello, fellow travelers. Kali ini saya akan bertualang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Saya yakin banget di sini saya akan menemukan banyak hal-hal menarik yang bisa saya eksplor lebih dalam. Untuk menuju ke destinasi yang saya tuju, aksesnya cukup mudah. Salah satunya naik transportasi umum ini. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk di airport. Dan di sini kemana ya? Apa kabar? Apa kabar? Baik. Apa namanya? Diki. Hah? Diki. Besharat, Ayubi. Alright teman-teman, kita kemana kita ya? Kita kemana ini? Di mana kakinya kita bawa? Fellow travelers, apapun kondisi dan fasilitas kendaraan yang digunakan, kita harus menikmati setiap momen perjalanannya. Karena dari perjalanan itulah akan muncul cerita pengalaman seru. Saya akhirnya sampai di titik-titik perjalanan angkot. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan perjalanan kaki. Oke teman-teman, nah sekarang kita pergi jalan kaki dulu. Sedikit. Turun dari angkot. Kita jalan kaki begitu. Nanti sampai ini di mana ya? Kabupaten Bogor punya tempat dengan pemandangan alam indah. Begitu juga keramahan warganya. Setiap kali saya bertemu dengan warga di sini, senyum mereka seperti menyambut saya dengan hangat. Saya berjumpa dengan penjual buah-buahan. Buah-buah khas di sini adalah talas. Di sini juga terkenal buah duriannya. Fellow travelers, bagaimana? Apa saya harus mencobanya? Tentu saja. Yang langsung bisa makan. Siap dimakan. Berapa kilo itu? 2,6? 1,6. Ada lagi lebih besar lagi? 2 kilo kan? Iya. Supaya nah sedikit itu kan? Ini 2 kilo ini. Oke. Durian adalah buah khas negara tropis yang saya sangat sukai.
Buah ini terkenal dengan aromanya menyengat, tapi rasa manisnya daging durian bikin saya ketagihan. Saya makin tidak sabar untuk segera mencicipinya. Temannya. Coba sama-sama saja. Manis. Enak. Lebih manis dari Makassar kuning. Ya gitu. Apa namanya? Dari Bulukumba. Ini bawahnya dari mana ini? Dari mana ini pohonnya? Dari Bogor ini? Oh, dari Bogor. Bukan dari Sulawesi. Kadang-kadang ada Enak kalau capek-capek lapar Durian memiliki tekstur daging yang lembut, rasanya juga legit. Rasa manisnya juga dapat menambah energi pada tubuh ini. Durian tergolong buah musiman yang berubah setiap tahun. Buah berduri ini juga kayak nutrisi seperti karbohidrat hingga vitamin C yang baik untuk dikonsumsi. Bapak di sini apa namanya? Ada rumahnya apa namanya? Presiden juga di sini. Di mana dia rumahnya? oh jauh. Jauh dari sini? Berapa menit kira-kira? Jauh banget. Jauh banget. Saya mau itu juga. Satu. Talas. Jadi kita pilih talas juga. Nanti kita lihat apa kita masak itu. Oke teman-teman, jadi ada rumahnya Presiden Prabowo juga di sini. Siapa tahu kita pergi ke rumahnya. Bisa nggak? Ya. Oke teman-teman, nah ini bahasa di sini apa? Tidak sebenarnya. Kalau terima kasih itu bilang atur nuhun gitu. Oke. Sama-sama. Atur nuhun Bapak. Sami-sami. Iya, ini saya sudah belajar itu satu kata. Iya. Makasih ya. Ya. Oke. Alright, let's go. Teman-teman, lanjut lagi. Fellow travelers, setelah memilih bahan perbekalan, ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tujuan saya kali ini adalah Pemajihan. Dari info yang saya dapatkan, di sana ada air terjun dengan pemandangan alam yang indah. Oke teman-teman, jadi itu yang tadi apa namanya kalau bilang terima kasih itu atur nuhun. Jadi saya belajar kata-kata baru. Ya atur nuhun supaya ingat. Setelah perjalanan kaki cukup jauh, akhirnya saya sampai di Pamijahan. Sapa dari warga sekitar adalah sesuatu hal yang menyenangkan buat saya. Saya juga bisa merasakan keramahan mereka dan mengetahui budaya dari balik setiap ceritanya. Terus ini air terjun apa? Air terjun Curug Cikuluwung. Cibulung yang kedua. Cikuluwung 2. Yang kedua. Oke. Jadi dari sini ke sana berapa menit? Kira-kira 10 menit lah. 10 menit. 10 menit kalau jalan kaki 10 atau 15 menit. 15 menit. Oke. Kalau Bapak siapa namanya? Misbah. Misbah? Misbah atau Kohar. Kohan. Ya, Misbah atau Kohan. Jadi dari sini jalan ke sana ya? Iya, iya. Jalan ke sana. Ikuti jalur saja. Jalur ikutin jalur aja. Jalur aja. Cuman Oke. kalau jalannya agak-agak jelek dikit ya Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Yang penting masih aman. Iya, Masih aman, jalan aman, tuh. aman. Oke. Insya Allah aman. Alright.
15 menit. Ya, biasa. Oke, jadi Bapak juga antar sedikit. Depan, ya. Kalau nggak mau pergi sih bisa juga kan, saya cuma lagi ada keperluan. Iya. Ayo di sini. Curug Cikeluwung berada di Kampung Sukaasi, Desa Cipitung, Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Curug ini adalah lokasi favorit untuk berwisata. Alasannya karena mudah dijangkau. Suasana dan panoramanya juga menarik untuk menikmati. Fellow travelers, sesampainya di Curug Cikeluwung, tiba-tiba hujan deras. Suasana di sini langsung berubah jadi gelap dan basah. Saya harus segera mendirikan tenda agar tubuh terlindungi. Oke teman-teman, jadi hujannya sudah keras sekali. Jadi saya tidak terlalu merasa lapar. Jadi saya mau langsung tidur. And see you guys in the morning. Enak kalau dengar suaranya hujan pas tidur, enak sekali tidurnya. Jadi good night, see you guys in the morning. Alright, nanti sama-sama kita lihat pemandangannya. Hey, kemana? Suara gemercik hujan kedengaran menyatu dengan bunyi alam sekitar. Suara ini membuat suasana menjadi tenang dan membuat saya jadi cepat mengantuk. Fellow travelers, setelah semalam berteduh di dalam tenda, saatnya menyambut pagi dengan semangat. Ayo kita lanjutkan petualangan ini. Wakey everybody. Wow, what a beautiful day. Selamat datang di Bogor, teman-teman. Curug Bogor. Nah, lihat dulu pemandangannya. Bagus. Air terjunnya kayak airnya keluar dari itu. Dari goa begitu. Kayak cantik sekali. Nah, tadi malam kita sampai di sini airnya tidak begitu banyak. Nah, karena tadi malam hujan deras, jadi begitu nambah airnya. Nah, rencana kemarin saya mau berpikir mau masak di situ. Nah, tapi karena ini sudah keras, hujannya di sini sudah tertutup. Begitulah, nanti kita lihat bagaimana. Jadi sambil itu kita explore dulu di sini, kiri kanan, dan lihat-lihat tempat masak. Nah, tapi sebelumnya itu kita let's do some stretching. Ayo. Nah, jadi karena tadi malam saya belum makan, jadi lapar sekali ini. Tadi pagi saya bangun lapar sekali. Jadi kita sarapan dulu. Habis itu baru kita cari-cari spot-spot masak. Rencana di sini juga bagus. Di sini masak pemandangan dengan pemandangan itu. Jadi rencana kita sarapan dulu. Habis itu masak sarapan dulu. Habis itu baru kita masak untuk siang. Teman-teman, you guys ready? Let's go! Supaya semakin semangat, saya akan melakukan handstand dulu. Bagi saya, handstand itu semacam terapi karena bisa melenturkan otot yang masih kaku. Gerakan ini juga membuat badan saya lebih segar dan pikiran lebih fokus. Teman-teman, jadi kita pergi cari kayu dulu. Semoga ada karena tadi malam hujan, jadi susah cari kayu kering. Semoga kita bisa dapat. Ayo, let's go. Belakang-belakang situ dulu. Ternyata mencari kayu kering di sini tidak mudah. Karena semalam hujan, hampir semua kayu yang saya temukan kondisinya basah. Oke teman-teman, setelah kita lihat-lihat posisi, jadi yang saya merasa di sini lebih bagus karena lebih tinggi dan lebih dapat air terjunnya. Yang bagian atas juga, bagian bawah juga. Bagaimana teman-teman?
Di sini saja ya. Jadi kita di sini buat kita punya bahan-bahannya yang potong-potong. Oke, ayo, let's go. Beberapa potong kayu bisa saya manfaatkan. Kayu kemudian disusun membentuk meja sederhana untuk memasak. Lewat hal-hal seperti ini, saya belajar memanfaatkan apapun yang tersedia di alam. Kondisinya memang tidak selalu harus sempurna, yang penting berfungsi dan bermanfaat. Nah teman-teman, jadi yang ini untuk kita punya bahan-bahan yang kita potong untuk kita cutting board ini sebagai meja sih. Jadi kita buat ini sebagai meja dari bawah sini. Ini kita taruh cutting boardnya di atasnya. Ayo, go. Beberapa potong kayu ditancapkan lalu alasi dengan papan. Walaupun terlihat sederhana, tapi ini cukup menjadi meja masak di dapur alam saya hari ini. Fellow travelers, semuanya sudah siap. Sekarang saatnya mulai memasak untuk mengisi tenaga hari ini. Oke teman-teman, karena di sini pagi-pagi sekali, jadi kita langsung karena tadi malam saya tidak makan apa-apa, jadi lapar sekali. Jadi sebelum kita mau pergi explore atau apa, nah kita mending sarapan dulu. Jadi kita sarapan dulu, habis itu kita mandi, nanti lihatlah. Habis itu baru kita explore dan kita masak untuk siang. Oke teman-teman, jadi kita bikin dapurnya di sini dulu untuk masak kita punya itu namanya pancake. Langkah pertama, siapkan dulu perapian. Setelah itu, saya akan membuat menu sarapannya. Kali ini saya mau membuat pancake dengan memakai bahan-bahan yang sudah saya bawa dari rumah. Bahan-bahan untuk adonan pancake diantaranya tepung, terigu, garam, susu cair, dan telur. Semua bahan dicampur lalu diaduk sampai rata. Tambahkan sedikit ragi supaya adonan ini lebih mengembang. Lanjut, saya panaskan alat masak. Setelah wajan panas, tuang adonannya, masak sampai matang dan adonannya berwarna kecoklatan. Pancake yang sudah matang, saya susun satu persatu, lalu diberi topping madu dan coklat. Setelah dipotong-potong, pancake ini siap untuk dinikmati. Menu ini terasa semakin istimewa saat menyantapnya di alam terbuka. Rasa pancake-nya terasa lembut dan nikmat. Apalagi ditambah dengan taburan coklat dan siraman madu. Sarapan ini bisa menjadi menambah tenaga yang cocok disantap saat pagi hari. Perut sudah terisi, semangat jadi penuh kembali. Saya jadi semakin siap untuk mengeksplor Curug Cikalong. Saya juga yakin ada kejutan alam yang belum saya temukan. Alright teman-teman, habis makan, sarapan, waktunya kita turun di air. Nah, saya belum masuk di air, jadi saya tidak tahu apakah dingin airnya atau sedang-sedang. Oke, jadi kita sama-sama lihat bagaimana. Jadi kita mandi dulu. Let's take shower. This looks. Airnya lumayan besar. Alright, let's get into the water. Lokasi mandi saya kali ini adalah di Curug Cikalong 2.
Meski air terjunnya tidak terlalu tinggi, tapi aliran airnya cukup deras dan rasanya menyegarkan. Di bagian pelatarannya terbentuk kolam alami dengan kedalaman bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Tempat yang cocok untuk berenang atau sekitar bermain air sambil menikmati suasana alam yang menenangkan. Alright, so we're gonna go to the other side. Nah, saya pakai ini supaya kita pindah ke sini dulu, sebelah sana. Man, it's scary, man, scary. Ayo, sekarang kita sama-sama. You ready? Kamu siap? Fellow travelers, air curug ini benar-benar membuat saya segar kembali. Tidak ada lagi rasa kantuk atau lemas. Saya merasa bersemangat 100%. Saya akan mengeksplor tempat ini lebih jauh lagi. Saya menemukan jalur setapak melalui deratan anak tangga. Jalur ini mengarah ke bagian atas curug. Oke teman-teman, nah kita sudah mandi. Waktunya kita naik ke atas dulu and then explore bagian sini. Ayo, show. Ya, ternyata di sini juga ada. Ini rumah kecil-kecil. Ada jalur ke sana. Jadi kita jalan ke sana dulu. Lihat-lihat. Penasaran. Oke teman-teman. Nah ini bagian atas. Yang di atasnya. Lihat-lihat dulu. Di puncak curug, saya bertemu dengan salah satu penjaga. Dari obrolan dengannya, saya akhirnya tahu kalau tempat yang saya kunjungi sebenarnya masuk wilayah Curug Cikeluwung 1. Hanya saja akses ke sana sedang ditutup karena debit sungai sedang tidak bersahabat. Oke teman-teman, ternyata ini Bapak bilang ini beda wilayah. Jadi di situ sama di sini beda. Jadi saya penasaran naik ke sini. Ternyata karena airnya sudah deras, mereka sementara ditutup. Nah, begitu dia bilang kalau mau cuma lihat-lihat saja dia buka. Jadi kita tunggu dulu Bapak ambil kuncinya, baru kita turun ke bawah lihat-lihat saja begitu. Oke teman-teman, ayo. Beruntung Bapak penjaga mengizinkan saya untuk melihat Curug Cikeluwung 1 lebih dekat. Setelah melewati beberapa jalur pintu masuk, akhirnya saya sampai di Curug Cikeluwung 1. Oke teman-teman, ini Curug Cikeluwung. Ini Curug Cikeluwung 1. Itu yang tadi kita camp, itu Curug Cikeluwung 2. Berarti sekarang kita kembali lagi ke yang tadi. Curug Cikeluwung 1 tingginya sekitar 20 meter. Pemandangan di sini benar-benar spectacular. Di sisi curug terdapat tebing dengan bebatuan unik yang berlapis-lapis. Bebatuan di sini adalah jenis granit yang
ada sejak jutaan tahun lalu. Pemandangan ini terlihat indah dengan nuansa misterius. Namun semua ini tetap istimewa. Ya, ini sini juga kelihatan. Ya, kalau udah kelihatan, tapi udah rada ringan tadi baju itu deh, Kak. Iya, anda Ji. Ya. Jadi sudah ketemu itu Bapak. Kita bayar dulu baru jalan. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih ya. Setelah menikmati pemandangan Curug Cukulowong 1, saya diajak oleh Bapak penjaga menuju Curug Cukulowong 2, tempat saya yang bermalam. Perjalanan pulang terasa lebih tenang. Mungkin karena hati ini sudah puas dengan keindahannya yang baru saja saya lihat. Fellow travelers, hari mulai beranjak siang. Sekarang waktunya memasak. Kali ini saya akan mengolah bebek dan talas yang saya sudah siapkan. Menu ini tentu akan menjadi menu spesial makan siang saya kali ini. Oke teman-teman, kita cuci dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan yang masak, kita mau masak. Ayo, mari kita masak. Let's go. Kita masak hari ini duck. Bebek. Ada yang suka makan bebek? Oke teman-teman, nah ini bahan-bahan yang kita mau masak. Siap-siap, let's go. Pertama, campurkan semua bumbu halus, lalu aduk sampai rata. Siapkan juga bawang bombay yang diiris tipis-tipis dan tambahkan perasan lemon untuk memberi rasa segar. Setelah itu, lumburi daging bebek dengan bumbu yang sudah diracik. Diamkan sesaat supaya bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Lanjut, potong paprika, cabai, dan daun seledri. Jangan lupa siapkan juga talas yang sudah dikupas. Semua bahan disusun, pertemukan seperti sate, lalu oles-oles semua bahan dengan bumbu. Semuanya siap untuk dimasak. Melatih otot di alam terbuka seperti ini bukan cuma membuat badan menjadi lebih bugar, namun dapat membuat tubuh lebih siap dengan suhu dingin. Gerakan ini juga membantu melenturkan sendi-sendi yang kaku. Setelah tubuh kembali hangat, saya melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu memasak bebek dengan alat masak sederhana. Fellow travelers, teknik memasak seperti ini dikenal dengan istilah bushcraft yang mengandalkan peralatan sederhana dan memanfaatkan apa saja yang tersedia di alam. Untuk melakukan bushcraft, ada beberapa hal penting yang diperhatikan. Pertama adalah pilih lokasi yang aman. Kedua, gunakan peralatan yang sesuai. Lalu, pastikan area tetap bersih. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bersihkan kembali setelah semuanya selesai. Sambil menunggu daging bebek matang, saya lanjut menumis irisan bawang bombay dan sayuran sampai semuanya matang. Lalu, sajikan daging bebek ini dengan nasi hangat. Fellow travelers, saatnya makan. Energi yang terkuras ini harus segera diisi ulang. Rame.
Saya lupa terakhir saya makan bebek di mana. Kayaknya di Bali. Ada rumah makan bebek ya. Tapi kalau begini, nggak pernah. Ternyata enak sekali. Olahan daging bebek ini benar-benar luar biasa. Dagingnya terasa lembut, bumbunya juga terasa lezat, sangat nikmat disanap di tengah alam terbuka seperti ini. Hidangan istimewa ini menjadi menutup sempurna petualang saya kali ini. Oke teman-teman, that's it. Thank you for watching. Thank you for being here. Thank you for your presence. And this is it. We are finished. Teman-teman, saya lagi di Bogor. Kalau teman-teman ada tempat rekomendasi atau kalau ada teman-teman yang ada makanan rekomendasi, nanti saya cek. Siapa tahu nanti saya ke sana. Terus kemana lagi ya, teman-teman?